Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah studi keuangan bisnis. Nah, sekarang kita sudah masuk pertemuan keempat ya. Nah, di pertemuan keempat ini akan dibahas mengenai apa itu aspek pasar. Nah, sebelum ke situ, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira pasar itu apa sih secara definisi? Ada yang bisa jawab? Ya, sebenarnya secara definisi pasar itu banyak ya artinya. Nah, tetapi saya ambil garis besarnya dapat dijelaskan oleh gambar ini ya. Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya gitu ya antara pembeli dengan penjual yang nantinya akan membentuk suatu harga untuk produk tertentu gitu ya. Atau bisa dikatakan juga sebagai tempat bertemunya kekuatan permintaan yang berasal dari konsumen gitu ya dan juga penawaran yang ada di pasar sehingga bisa membentuk suatu harga tertentu. Nah, itu definisi dari pasar secara garis besarnya. Nah, lalu selanjutnya di dalam aspek pasar itu kita bagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah permintaan. Nah, apa itu permintaan? Permintaan itu adalah sejumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya, yang mana ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan konsumen untuk membelinya dalam jumlah harga tertentu gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan permintaan. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah penawaran. Nah, penawaran ini adalah sejumlah barang yang ditawarkan di pasar dengan harga tertentu ya, yang mana penawaran ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya dari segi harga barang-barang lain, lalu apalagi dari segi faktor biaya produksinya gitu ya hingga sampai kepada tujuan dari perusahaan. Nah, itu adalah definisi dari permintaan dan juga penawaran. Selanjutnya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Nah, ini berlaku dalam keadaan ceteris paribus ya, artinya faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifatnya tetap atau konstan. Nah, dari sisi permintaan kita lihat perbandingan harga dan permintaannya ya. Jadi kalau misalnya harganya naik, maka permintaan pun akan mengalami penurunan. Lalu bagaimana jika harganya turun? Ketika harganya turun, maka permintaan pun akan mengalami kenaikan. Nah, itu dari sisi permintaan. Lalu kalau dilihat dari sisi penawaran seperti apa? Kalau dilihat dari sisi penawaran, ketika harga komoditasnya tinggi, maka penawarannya pun akan tinggi. Nah, begitupun sebaliknya, ketika harga komoditasnya turun, maka penawaran pun akan mengalami penurunan. Nah, itu adalah sekilas gitu ya penjelasan mengenai hukum permintaan dan juga penawaran. Selanjutnya adalah bentuk pasar. Bentuk pasar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar produsen dan yang kedua adalah pasar konsumen. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pasar produsen terlebih dahulu ya. Nah, pasar produsen ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada yang disebut dengan pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar di mana jumlah produsennya banyak. Nah, kalau produsennya banyak berarti persaingannya juga tinggi ya. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ini juga tidak ada batasan dalam hal pembelian ataupun penjualan. Lalu pasar produsen yang kedua adalah pasar monopoli. Ya, pasar monopoli ini adalah pasar di mana produsennya sifatnya tunggal atau hanya ada satu produsen dan juga tidak ada barang pengganti ataupun substitusi dan harga dikendalikan oleh produsen itu sendiri. Pasar yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini merupakan perluasan dari pasar monopoli. Nah, artinya jumlah produsen dan konsumennya masih sedikit dan juga harga ditentukan atau dikendalikan oleh produsen itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pasar persaingan monopolistik. Nah, ini merupakan pencampuran dari pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli ya. Nah, di sini artinya produsen bebas untuk keluar masuk pasar dan juga barang yang diperjualkan di pasar itu sifatnya beragam. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari pasar produsen. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan pasar konsumen. Bagi menjadi empat. Yang pertama ada yang disebut dengan pasar konsumen. Nah, pasar konsumen ini adalah pasar barang atau jasa yang dibeli atau disewa oleh seseorang untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan pasar industri. Nah, pasar industri ini adalah pasar barang atau jasa yang dibeli ataupun disewa gitu ya oleh seseorang ataupun suatu organisasi untuk membentuk produk ataupun jasa lain, baik itu dijual kembali ataupun disewakan. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan pasar penjual kembali atau reseller. Nah, ini pasar yang menjual kembali produk yang sudah dibelinya gitu ya. Contohnya seperti agen, lalu distributor,
lalu ya reseller gitu ya, dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan pasar pemerintah, yaitu pasar yang terdiri dari unit-unit dalam pemerintahan yang membeli ataupun menyewa gitu ya barang untuk keperluan pemerintah, baik itu BUMN ataupun BUMD. Nah, itu adalah pasar konsumen. Selanjutnya mengukur permintaan saat ini. Nah, untuk mengukur permintaan pasar saat ini bisa digunakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah total permintaan pasar. Nah, ini adalah permintaan pasar yang sifatnya menyeluruh ya. Lalu yang kedua, wilayah permintaan pasar. Artinya permintaan pasar yang dihitung berdasarkan wilayah tertentu. Dan yang ketiga adalah penjualan aktual dan pangsa pasar. Jadi perbandingan antara penjualan yang realnya dengan pangsa pasarnya untuk mengetahui berapa besar market share yang ada gitu ya. Nah, ini adalah permintaan pasar untuk saat ini. Selain menghitung permintaan pasar saat ini, kita juga bisa meramalkan permintaan pasar di masa mendatang. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa menggunakan survei, yaitu menggunakan survei niat pembelian. Lalu bisa juga meminta pendapat dari wiraniaga ataupun para ahli, hingga menggunakan analisa-analisa, misalnya seperti analisa regresi, lalu analisa tren, dan juga analisa rantai Markov. Nah, lalu untuk peramalan ini perhitungannya seperti apa? Nah, perhitungannya atau secara teknisnya nanti akan dijelaskan di pertemuan kelima ya.